Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dengan membaca doa ya. Siapa yang akan pimpin doa? Sok mangga. Duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini? Biasa. Coba Ibu ingin semua masuk ke dalam Mentimeter, buka Mentimeternya. Kemudian masuk ke dalam, masukkan kodenya. Bawa handphone, ada yang bawa handphone? Masuk ke dalam Mentimeter, masukkan kodenya. Sudah bisa kan ya menggunakan Mentimeter ya? Dari Mentimeter yang sudah terkumpul, sudah dipastikan banyak sikap yang perasaan hari ini biasa saja ya. Kenapa biasa aja? Tidak ada yang spesial. Tadi gimana di rumah gitu? Bangun jam berapa tadi? Tadi bangun jam 5, terus sholat subuh? Mandi? Nggak mandi. Berangkat, terus sholat subuh, udah sare teh, bangun tidur langsung sholat subuh, lupa mandi. Sarapan atau tadi? Sarapan. Ada yang sarapan, ada yang enggak ya? Kenapa enggak? Kesiangan. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Berarti bangunnya harus lebih pagi lagi, lebih awal lagi, setengah 5 atau jam 4. Siap. Jadi pas setengah 6 itu sudah siap, sudah pakai seragam, sudah tinggal sarapan jam 6 berangkat. Setengah 6 sarapan, jam 6 sudah berangkat. Masuk kan setengah 7 ya? Tadi ada yang tidak ikut senam? Ikut senam semuanya? Alhamdulillah. Kenapa sih harus senam? Biar sehat. Sarapan tapi senam. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini siapa? Faisal sama kita mulai. Kita mindfulness dulu ya. Kita lakukan mindfulness dulu ya. Dengarkan petunjuknya. Yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Tangannya disimpan di atas meja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati,
Materi kita kali ini adalah tentang fungsi referensi data dan himpunan. Ini berada pada elemen berpikir komputasional. Tujuannya Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian mampu mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi input, proses, output sebagai mesin komputasi dan mengeksekusi mesin. Kemudian yang kedua, mampu memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep fungsi input, proses, output. Keempat, peserta didik mampu mengeksekusi rangkaian langkah kerja, tahapan-tahapannya bagaimana. Kemudian yang kelima, mampu menyusun rangkaian fungsi untuk sebuah kasus tertentu. Yang terakhir, mampu menjelaskan bahwa sebuah kasus persoalan logika dapat dimodelkan dengan model tertentu. Yang salah satunya dalam soal ini, model yang digunakan adalah himpunan. Sudah tahu tentang himpunan. Himpunan itu apa? Ada yang paham himpunan? Himpunan, ada yang tahu himpunan? Di dalam matematika ini koneksi pembelajaran ini adalah dengan mata pelajaran matematika. Belajar fungsi, sudah belajar belum fungsi? Sudah belajar fungsi belum? Sudah belajar himpunan belum? Waktu kelas 7 atau SD, ingat nggak himpunan itu apa? Coba Ibu mau tanya. Waalaikumsalam. Mangga, apel, jeruk, pisang. Itu apa? Sudah bisa menyimpulkan, Catherine? Kemudian murid, guru, kepala sekolah, TU, apa itu? Sekolah. Bisa menyimpulkan? Semua data yang dikumpulkan. Bisa, boleh. Kalau misalnya donat, bolu, apa itu? Kue. Kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa itu kue, ini adalah buah, ini adalah sekolah? Kenapa? Kenaon? Kenapa? Kenapa? Jenisnya sama. Jenisnya sarua, sama ya. Jadi kalau misalnya yang di dalam satu himpunan itu yang memiliki jenis atau karakteristik yang sama. Jadi apa itu himpunan? Mengelompokkan. Mengelompokkan apa? Terus? Mengelompokkan sebuah benda yang sejenis. Gitu, Sanes? Atau misalnya sekelompok anggota yang memiliki karakter yang sama. Coba buatkan himpunan buah yang asam. Bisa menyebutkan? Dong, nanas, apalagi? Lemon, apalagi? Jeruk nipis, bisa kan? Buah yang berduri, durian. Terus nangka, rambutan, sirsak. Bisa kan? Sudah bisa. Oh iya, himpunan teh ternyata ini kelompok anggota yang memiliki karakteristik yang sama atau yang sejenis. Atau misalnya kalau di dalam di kelas, Cung yang suka pelajaran matematika, Cung yang suka olahraga, Cung yang
suka bahasa Indonesia? Cung yang suka bahasa Inggris? Cung yang suka IPA? Cung yang suka informatika? Nah, itu kan ada kelompok-kelompok tuh. Ini kelompok yang suka matematika, ini yang IPA, ini yang matematik, ini yang informatika. Tetapi kan ada yang menyukai keduanya atau keempatnya bahkan. Itu kalau di dalam matematika itu namanya irisan. Itu sama itu di dalam informatika. Makanya kenapa untuk materi ini lintas mata pelajarannya adalah dengan pelajaran apa? Matematika. Profil lulusannya yang diharapkan adalah yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua kreativitas, tiga kolaborasi, dan keempat adalah penalaran kritis. Ya. Masih ingat minggu lalu asalnya Ibu sudah berbicara tentang berpikir komputasional. Ya. Apa itu berpikir komputasi? Apa berpikir komputasi? Kita lihat. Kita lihat berpikir komputasional itu di mana kita bisa menemukan masalah, kemudian bisa menyelesaikannya. Menemukan masalah, kemudian menemukan solusi. Nah, atau membuat masalah besar menjadi masalah kecil, dipecah menjadi kecil. Nah, kita lihat di sini metode pemecahan masalah, mengurai dan menyelesaikan masalah yang kompleks tadi ya, membuat masalah besar menjadi masalah yang sederhana. Kemudian 4 pilar utama melibatkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Kemudian dasar pentingnya adalah fungsi dan himpunan merupakan konsep fundamental dalam berpikir komputasional. Mimi tina ieu heula. Fungsi. Kita lihat. Fungsi itu apa? Aturan spesifik yang menetapkan satu output unik untuk setiap input yang diberikan. Ini menjamin konsisten dan stabilitas. Lihat, ini sebetulnya kalau fungsi itu jika maka ya. Jika hari hujan, maka saya tidak akan keluar rumah, misalnya kan gitu ya. Jika maka. Jika saya tidak belajar, maka saya tidak akan bisa. Jika saya tidak belajar, maka nilai saya akan anjlok katanya ya gitu kan. Jika ada hubungan sebab akibat gitu kan. Kita lihat sini. Contohnya ini. Fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Jika X sama dengan 4, maka hasilnya berapa? 11. Dari mana 11? Ambil dulu. Kalau X-nya 4, lihat. F-nya 4, X-nya 4 menggunakan fungsi 2X plus 3, maka hasilnya berapa? Tidak kita masukkan saja kan? Sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3. 8 ditambah 3. Sama dengan 11.
Mana Arya? Maju ke depan. Coba sini. Kalau misalnya fungsi f x 4x ditambah 5. Kalau x-nya sama dengan 2, maka hasilnya berapa? Boleh? Siapa yang mau maju? Ya, sok maju. Kalau 4x ditambah 5, dan jika x-nya 2, maka yes. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya? Paham ya? Itu namanya, ini apa tadi? Bung? Ini apa? Fungsi. Jika, maka. Terima kasih. Kemudian lihat sini, fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh di dalam resep masakan. Bahan-bahan input melalui serangkaian instruksi fungsi menghasilkan hidangan jadi output. Pernah membuat nasi goreng? Pernah. Nah, itu kan ada input, ada proses inputnya. Apa inputnya aja? Apa inputnya? Bahannya apa aja? Nasi. Bumbunya apa? Oh iya, terus itu tadi ya, ada inputnya bahan-bahan, katanya termasuk nasi, bumbu, minyak dan sebagainya. Prosesnya bagaimana? Tuangkan minyak. Terus karena naon tuangkan minyaknya ke mana? Tuangkan minyak wajan. Terus setelah itu nyalakan api. Terus tumis bawang. Terus masukkan telur. Terus masukkan nasi. Terus itu kan prosesnya. Outputnya bagaimana? Akan menghasilkan nasi goreng yang bagaimana? Yang enak. Itu kalau misalnya di dalam masakan. Jangan lupa bumbunya ya, sesuaikan. Garamnya. Jangan sampai nasi goreng sedikit, garamnya banyak. Kemarin kan ya. Kemudian di dalam struktur lagu, siapa yang suka nyanyi? Oh, sok nyanyi malah. Paling tidak Indonesia Raya ada rapnya kan? Buat apa rap itu? Indonesia mengulang lagi rap. Kalau rap kita ulang lagi kan? Sudah ada di bawah, balik lagi, ulang lagi. Fungsi. Kemudian yang terakhir, efisiensi dan pengulangan. Fungsi memungkinkan kita melakukan pengulangan tugas atau proses. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD ya. Kemudian himpunan. Tadi di awal kita sudah bahas ya. Himpunan itu apa? Yang tadi kan memiliki karakteristiknya ya. Urutan tidak penting dalam himpunan. Misal ini himpunan buah yang disukai adik. Kita buat. Di situ ada adik dan kakak. Aneh mau. Kita buat. Ini ada 2 buah himpunan ya. Ada himpunan buah yang disukai adik dan disukai kakak. Kenapa ibu buat seperti ini? Ada berapa himpunan ini? Ada 2. Ini adik. Ini yang disukai adik, ini yang disukai kakak. Apa yang disukai adik?
jeruk, mangga, jambu. Yang disukai kakak? Rambutan, mangga, duku, dan naga. Kita lihat. Apa? Buah apa yang disukai oleh adik dan kakak? Mangga. Kalau dibuat seperti ini terlihat kan ya? Ada irisan. Kalau irisan berarti berada di keduanya. Paham ya? Ini ada irisan tadi, elemen yang ada di kedua himpunan. Kemudian ada gabungan. Gabungan yang mana? Gabungan itu semua. Gabungan buah yang disukai adik dan kakak. Kamu apa? Buah yang disukai adik dan kakak itu buah apa aja sih? Gabungannya. Kalau gabungan berarti semuanya. Jadi naon hunkul apa aja? Jeruk, jambu, mangga, rambutan, Terus? duku, buah naga. Buah naga. Kemudian tadi ya, ini contohnya siswa yang mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Bisa kan kalian memodelkan ada berapa ekstrakurikuler ini? Yang ikut eskul pramuka cung. Yang ikut eskul paskibra cung. Yang ikut sains cung. Yang ikut apalagi marawis ada? Yang ikut bahasa ada? Bahasa Inggris? Itu kan himpunan-himpunan itu ya. Ada yang menyukai beberapa, ada yang mengikuti beberapa, ada yang mengikuti hanya satu. Ada gabungan kesemuanya. Ada yang tidak mengikuti keseluruhannya. Karena kan jumlah di sini ada berapa? 37. Nih, contohnya. Coba sekarang buka buku paket. Kita kerjakan LKPD, kita kerja berkelompok aja ya. Sekelompok segini ya. Halaman 24. Halaman Halaman 26. Tadi kita sudah belajar tentang fungsi. Lihat halaman 26. Halaman 26. Di sini halaman 26. Sudah dibuka? Sudah. Satu kelompok sejajaran nanti presentasi ya. Aktivitas BKK 801 untuk mesin pembentuk kue. Coba lihat tugasnya. Tolong bacakan, siapa yang mau baca dengan jelas, yang suka baca dengan jelas. Bobo sedang bermain. Siapa yang mau baca? Perintahnya. Satu orang aja yang keras. Ya, sok. Yang lain diam dulu. Bobo sedang bermain ke sebuah pabrik pembuatan kue. Di pabrik tersebut terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki 3 pintu. Masuk yang ada gambar ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Adonan kue akan dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut, mengalir di sepanjang jalur yang akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K. Udah ya, dengarkan. Kalian bekerja secara berkelompok.
untuk tantangan mesin pembentuk kue halaman 26, kemudian yang halaman 28 yang pupuk ajaib itu dikerjakan. Lihat dulu, analisa dulu, nanti kita presentasikan. Silahkan. Jawabannya di kertas. Kertasnya udah Ibu kasih? Itu kan jawabannya adalah persegi atau lingkaran tidak akan berubah berbentuk adonannya. Tadi itu yang pertama, pertama dulu. Jadi kotak menjadi segitiga. Jadi kotak ini segitiga berubah menjadi kotak. Menjadi bulat. Soalnya kan ini berbentuk persegi atau lingkaran adonan berubah bentuk adonan. Jadi masuk kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan menjawab yang soal yang pertama. Kami memilih B. Adonan berbentuk lingkaran dimasukkan ke lubang input nomor 2. Bentuk adonan awal lingkaran dimasukkan ke mesin pertama ke lubang berbentuk menjadi kotak. Lalu kotak melalui mesin kedua dikarenakan bentuk persegi atau kotak tidak bisa berubah bentuk. Jadi adonan tetap berbentuk kotak atau persegi. Lalu ke mesin ketiga berubah bentuk menjadi segitiga. Lalu ke mesin keempat berubah bentuk akhirnya menjadi kotak. Jawabannya kedua gelas yang berisi air adalah gelas D karena pupuk A membuat kelompok bunga menjadi putih, pupuk B menumbuh daun, pupuk C mengubah bagian bunga menjadi ganda berlapis, pupuk D mengubah bagian tengah bunga menjadi hitam, pupuk F mengubah tangkai menjadi bergelombang. Jadi gelasnya mudah menjadi. Sekian dari penjelasan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 2 dulu silakan. Ada yang sudah siap maju silakan. Tadi diam. Silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Suaranya Iqbal. Dibuka topinya Iqbal. Yang kencang suaranya.
Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami walaupun ada ya. Jawabannya B, karena dari gerbang K berbenturan lalu menjadi segitiga, dari segitiga jadi persegi, lalu ke segitiga lagi, lalu melingkar, lalu menjadi lingkaran, dan lingkaran berubah menjadi persegi. So, kamu siapa? Nah, menjawab soal kedua. Menemukan daun. Boleh sebentar lagi beres. Kita tutup aja sebentar, kita tutup. Duduk dulu yang lain. Sekian dari presentasi kami, walaupun kurang, memang kurang, tapi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ingin ada yang merefleksikan sudah belajar apa hari ini. Siapa? Siapa yang mau merefleksikan? Bagaimana belajar hari ini? Rier, pusing, senang? Coba Ibu ingin sebelum keluar kita main dulu sebentar. Ini tim 1 ke sana sejajar, tim 2 ke sana sejajar, tim 3 sejajar. Nomor tim 1 dulu ya. Tim 1 mau buka nomor berapa? Ini nomor 1, ini tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Sejajaran. Tim 1 mau buka nomor berapa dulu? Itu dua di on belum? Hai, video tos di on kan tak Acan? Nomor 8. Mau pilih nomor berapa? Tim 1? 8. Ini gambar apa? Sebuah hati. Kado. Tim 2? Ini apa? Apa? Kita cek. Penduduk asli. Tim 3. Tim 3 mau yang mana? Nomor berapa? Tim 3. Apa ini? Kucing belang. Ku cari uang. Jadi yang mana nih? Ku cari uang atau kita cek? Kucing belang. Kera ibu oke. Tim 4 tahu yang mana?
10. Oh, jangan ya. Tim 2. Apa ini? Pancing ikan. Tim 3. Tim 3. Tim 3. Ayo tim 3. Tim 3. Jelas 10 gara-gara sini. Darah muda. Tim 4. Burung gas minus ya. Ayo. Aduh. Ayo. Ya. Tim 1. Satu lagi. Rumah tangga. Pak, kita nanti minggu depan. Sekian untuk pelajaran hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur naon. Ya. Assalamualaikum.